peserta diklat Prajabatan yang saya sayangi, ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, serta untuk keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai yaumil mahsyar nanti. Ya, adik-adik sekalian, hari ini penuh satu hari kita akan belajar. Ya, nah saya ingin menyampaikan yang namanya safety briefing. Ya, karena kalau sekarang ini memang kita ini merasa aman, gitu ya, pakai AC, terus di luar nggak ada apa-apanya, ya. Kemudian suasananya juga sejuk, ya. Tadi pagi juga sudah sarapan, gitu ya. Suasananya tenang. Tapi namanya alam ini kita nggak mengerti apa yang terjadi. Satu jam yang akan datang, satu hari yang akan datang. Maka ini ingin saya kenalkan namanya safety briefing, ya. Maka yang pertama ingin saya sampaikan bahwa ruangan ini ada 2 pintu, ya. Jadi kalau seandainya terjadi misalnya naudzubillah, ya, misalnya ada gempa bumi, ya, atau misalnya banjir, ya, banjir sekarang musim kemarau, ya. Kemudian kebakaran, ya, atau tsunami, ya, atau kerusuhan, ya, maka kita ini harus ada persiapan. Jangan kita ini konyol, nggak tahu apa-apa, teriak-teriak, gugup. Kalau terjadi salah satu hal tadi, ya, maka kita tidak boleh panik, kita tenang saja, ikuti komando. Ya, pertama komando yang ada di sini adalah komandonya Wijaya Suara, ya. Yang kedua komandonya itu adalah ketua kelas, ya, jangan mengambil tindakan sendiri. Maka yang pertama tadi adalah yang saya sampaikan, di sini ada 2 pintu, ya. Pintu ini tidak dikunci, ya, hanya ditutup saja. Kemudian untuk di gedung ini, ya, juga telah dilengkapi dengan 30 buah alat pemadam kebakaran. Itu masing-masing ditempatkan di luar tembok di situ. Di sebelah sana kalau untuk sakit-sakit ringan itu disiapkan poliklinik, ya. Dokternya on call. Dokter memang tidak disiapkan di sini, tetapi dia on call, ya, siap dipanggil. Kemudian saya ingin menyampaikan juga bahwa di sini di Kota Gajah ini posisi rumah sakit apa namanya, Pulau Demang Sepulau Raya, ya, nama rumah sakitnya itu posisinya kira-kira lebih kurang 2 km dari sini, ya, bisa dijangkau, jalannya bagus, ya. Kemudian juga di sini ada rumah sakit swasta, ya, rumah sakit swasta kira-kira 500 meter dari sini. Kemudian ada juga puskesmas, ya, yang tidak jauh dari sini. Kemudian untuk keamanan, Polsek di sini ada kira-kira 300 meter, tidak jauh, ya. Kemudian Polres Kabupaten Lombok Tengah juga tidak jauh, ya. Ada di jalan utama Trans Sumatera di Polres sana, ya, standby, ya. Maka ini kita harus pahami itu. Kemudian saya ingin menyampaikan juga bahwa ketika terjadi apa-apa, apakah banjir, apakah kebakaran dan sebagainya, maka kita dengan tenang, seperti saya katakan tadi, harus mengikuti komando pimpinan. Dalam ini sekarang ini ada Wijaya Suara dan ketua kelas, ya. Kita menuju ke titik kumpul di situ, ya, di dekat yang bendera di situ, ya. Dan jangan lari kemana-mana, ya, kena gugup, ketakutan, panik, langsung menyelamatkan diri sendiri, jangan, ya. Ini pasti sudah ada perhitungan kita, sudah ada SOP-nya, ya. Nah, untuk itu diharapkan kepada seluruh peserta mengikuti perintah-perintah itu, ya. Nah, untuk itu saya harapkan saudara-saudara sekalian dapat memahami hal itu sebelum kita mulai belajar. Untuk itu ada yang mau tanya? Boleh. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ria, Pak, mau menanyakan, selain titik kumpul di tiang bendera, ada tidak, Pak, titik kumpul yang lain supaya kami bisa untuk berkumpul apabila terjadi bencana alam di ruangan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang bagus, ya. Ada nggak titik kumpul yang sebetulnya ada, selain ini sebelah sana, ya. Tetapi karena gedung ini dengan gedung sebelah itu gangnya sangat sempit, gitu ya, sangat sempit, itu lebih luas sebetulnya, sehingga dikhawatirkan kalau misalnya gempa, justru melewati gang itu justru takut terjadi bahaya. Maka kita utamakan titik kumpul yang ada di tiang bendera itu,
Ya, saya kira itu dan kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Ya, terima kasih.